Selamat datang dalam video tutorial mekanisme kredensial tenaga kesehatan di Puskesmas. Kredensialing merupakan kebijakan yang tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan mutu puskesmas dari aspek sumber daya manusia di puskesmas, sehingga pada tahun 2021 disusun petunjuk teknis kredensial tenaga kesehatan di puskesmas. Kewenangan klinis tenaga kesehatan adalah hak khusus seorang tenaga kesehatan untuk melakukan pelayanan kesehatan tertentu dalam suatu periode tertentu. Kewenangan klinis antar tenaga kesehatan di puskesmas dapat berbeda, walaupun jenis tenaga kesehatannya sama. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan dalam memelihara atau mengembangkan kompetensi, perilaku etika profesi, kondisi kesehatan, dan pengalaman. Penyelenggaraan kredensial saat ini dilakukan untuk dokter gigi, perawat, dan bidan. Keempatnya menjalani kredensial secara berkala paling sedikit 5 tahun sekali. Hal ini dilakukan sebelum penempatan sebagai tenaga baru di puskesmas, atau pada saat pertama kali diberlakukannya kredensial tenaga kesehatan di kabupaten atau kota. Penyelenggara kredensialing adalah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten atau Kota, yang kemudian akan membentuk tim kredensial yang berjumlah ganjil, dan minimal terdiri dari 2 orang perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan 1 orang dari organisasi profesi terkait. Persyaratan tim kredensial dapat dilihat dengan lengkap pada petunjuk teknis. Mari kita ikuti mekanisme kredensial berikut ini. Pertama, pengusulan tenaga kesehatan yang akan mengikuti proses kredensial. Kedua, penilaian kewenangan klinis oleh tim kredensial. Ketiga, penerbitan kesimpulan rekomendasi kewenangan klinis. Dan keempat, penetapan kewenangan klinis berdasarkan rekomendasi tim kredensial. Mari kita pelajari proses kredensial satu persatu. Pertama, pengusulan tenaga kesehatan. Pada proses ini, tenaga kesehatan terkait diharapkan untuk menyampaikan dokumen persyaratan pada kepala puskesmas, yakni formulir kredensial yang bersifat self-assessment, dan berkas lainnya yang terdiri dari daftar riwayat hidup, surat tanda registrasi yang masih berlaku, surat izin praktik yang masih berlaku, sertifikat uji kompetensi jabatan fungsional bagi yang mengikutinya, sertifikat pelatihan atau workshop atau pengembangan kompetensi lainnya dalam 5 tahun terakhir, surat keterangan berbadan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan, dan pas foto terbaru ukuran 4x6. Kepala Puskesmas melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen kelengkapan yang disampaikan oleh tenaga kesehatan pengusul, termasuk verifikasi dan validasi usulan kewenangan klinis berdasarkan ruang lingkup pelayanan puskesmas. Kemudian, Kepala Puskesmas mengajukan permohonan kredensial tenaga kesehatan yang telah memenuhi persyaratan dan telah lolos verifikasi dan validasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten atau Kota. Kedua, penilaian kewenangan klinis. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten atau Kota menugaskan tim kredensial untuk melakukan proses kredensial sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kemudian, pertama-tama, tim kredensial menyusun daftar rincian kewenangan klinis sesuai dengan standar kompetensi per profesi masing-masing tenaga kesehatan, yang kemudian dikaji ulang secara periodik. Lalu, tim kredensial melakukan kajian terhadap formulir atau rincian kewenangan klinis yang telah diisi oleh tenaga kesehatan pengusul, termasuk di dalamnya menilai kesehatan fisik dan mental berdasarkan surat keterangan sehat, perilaku etis berdasarkan surat tanda registrasi dan surat izin praktik yang berlaku, serta kompetensi teknis yang dapat dilengkapi dengan hasil wawancara dan observasi terkait pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang bersangkutan. Hasil penilaian kewenangan klinis dirumuskan dalam bentuk rekomendasi yang diberikan untuk setiap rincian kewenangan klinis yang diusulkan. Kesimpulan rekomendasi yang disampaikan tersebut merupakan resume dari seluruh rekomendasi hasil penilaian rincian kewenangan klinis. Ketiga, penerbitan kesimpulan rekomendasi kewenangan klinis. Dalam langkah ini, tim kredensial menyampaikan kesimpulan rekomendasi kewenangan klinis kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten atau Kota. Keempat,
Penetapan kewenangan klinis. Berdasarkan rekomendasi yang disampaikan tim kredensial, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota menetapkan kewenangan klinis tenaga kesehatan. Selanjutnya, surat penetapan kewenangan klinis tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten atau Kota kepada Kepala Puskesmas untuk ditindaklanjuti dengan membuat surat penugasan klinis. Berikut merupakan tindak lanjut hasil kredensial yang dilakukan masing-masing oleh Puskesmas. Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan organisasi profesi terkait.